Bu Menpan RB terkait relaksasi. Untuk itu kami memberikan apresiasi. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Saya kalau nggak izinin Gubernur Kalbar nggak bisa reunian sekolah saya. Saya alumni SMA Negeri 1 Pontianak yang kemarin viral itu. Ibu Shirley ada yang mau disampaikan? Di luar yang sudah disampaikan? Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2, Pak Mendagri, Pak Bu Menpan RB dan jajarannya, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Karena seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ketua Komisi 2 bahwa tujuan hari ini adalah kita mendengar keputusan dari Pak Mendagri dan Pak Bu Menpan RB terkait relaksasi. Untuk itu kami memberikan apresiasi. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah mungkin kita butuh ada RDP berikutnya tentang bagaimana fiskal 2027. Apakah ada pemotongan anggaran lagi dari yang sudah dipotong 2026? Tadi juga dari Ketua Komisi mengatakan bahwa APBN pun sulit saat ini. Kami juga memahami itu. Bahwa kami harus melakukan inovasi, kami juga memahami itu. Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat. Sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi. Kemudian P3K kita tidak boleh ada, tadi juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kita dipagari dengan aturan-aturan ASN tentang dan ditambah karena relaksasi, artinya kita pada akhirnya kita tidak, contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma 960 sekian miliar, sedangkan belanja pegawai kita tuh 1,1 triliun. Artinya belanja pegawai kita tuh sudah melebihi DAU. Bahwa kemudian kita berimprovisasi dengan PAD dan DBH dan dana bagi hasil itu kan namanya juga dana bagi hasil dan kami ditahan 60%. Mungkin kami tidak meminta dari DAU, kami pun tidak meminta bahwa dibayar oleh APBN P3K, kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan, kita akan mengambil jalan tengah, maka kemudian itu sangat membantu. Karena pada akhirnya menurut pendapat kami, relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur, dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu adalah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga secara jangka panjang jika tidak diatur dan tidak dicari solusi konkret tentang fiskal daerah ini, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional pada akhirnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Shirley. Bang Haris silakan. Masih pimpinan, saya sebetulnya banyak catatan saya bawa dari pimpinan. Melihat suasana kebatinan pimpinan Komisi 2 dan Pak Mendagri, saya cuma menegaskan saja bahwa kami sependapat dengan Pak Mendagri, Bu Menpan, pimpinan Komisi 2, agar kebijakan 30% itu kita relaksasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada peluang bagi teman-teman daerah untuk mencari sumber PAD baru. Sehingga mungkin nanti dengan kondisi ini mereka bisa bekerja lagi mencari sumber-sumber pendanaan baru. Yang kedua, ada peluang teman-teman juga merubah RPJMD-nya. Karena pasti RPJMD yang dulu mereka ajukan saat mereka menjadi bupati wali kota, kondisi APBD hari ini pasti perlu perubahan RPJMD mereka untuk memenuhi janji politik mereka selama menjadi bupati wali kota. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih Bang Al Haris, mantan Ketua Umum APPSI. Bang Lalu Muhammad Iqbal, silakan. Pak Ketua dan pimpinan serta anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Mendagri, Pak Bu Menteri PAN dan RB, saya tidak berani mengatakan ini solusi, tapi mungkin ini ada beberapa catatan dan saran yang mungkin bermanfaat untuk pembahasan kita hari ini.
Pertama, perlu bagi pemerintah pusat Pak Mendagri untuk memberikan kami proyeksi TKD dan DBH 3 tahun ke depan, Pak. Karena TKD dan DBH ini ikut membentuk persentase belanja pegawai kami, Pak. Sebagai contoh kami di NTB, Pak, ketika baru dilantik, kami langsung melakukan rasionalisasi, termasuk dengan menyederhanakan struktur OPD, mengurangi jumlah OPD dalam rangka mengantisipasi sebelum 1 Januari 2027 kami sudah harus di bawah 30%. Di akhir tahun kami baru tahu ternyata ada TKD dipotong 1,2, DBH kurang salur 600 ditunda, Pak. 600 M. Akhirnya kami sudah mencapai 25%, akibat berkurang APBD-nya maka kami menjadi 33%. Jadi kalau kami tahu proyeksinya, Pak, mungkin kami akan bisa mengantisipasi dari awal. Yang kedua, kalau kita lihat di kasus kami, Pak, misalnya, bahwa sekarang jumlah komposisi ASN kami di PNS kami itu dibandingkan dengan jumlah P3K dan P3K paruh waktu itu 1,5 kali jumlah ASN. Artinya, Bu, ini wajah suram masa depan birokrasi kami. Jadi ada lebih dari 60% ASN kami itu orang yang tidak direkrut berdasarkan kebutuhan, tetapi sudah terlanjur jadi honorer, lalu kami ambil gitu. Nah, artinya akan ada gap kebutuhan orang-orang yang kompeten ke depan untuk mengurus birokrasi ini, Bu. Nah, kalau boleh pada Bu Menteri PAN, kalau boleh kami mengusulkan, Bu, diberikan relaksasi kepada kami untuk melakukan rekrutmen P3K sesuai hitohnya, Bu. Jadi maksud kami P3K yang berdasarkan kompetensi, Bu. Untuk mengisi kekurangan, kami setuju jangan ada rekrutmen ASN baru, Bu. Nah, untuk mengisi kekurangan orang-orang kompeten ini, kami diizinkan untuk merekrut P3K yang sesuai hitahnya, yaitu orang yang punya profesional, keahlian untuk kontrak setahun, 2 tahun itu. Nah, yang ketiga, kami setuju bahwa kita harus kreatif untuk mencari PAD, Bu. Nah, salah satu sumber PAD yang sangat potensial itu adalah pengelolaan aset, dikapitalisasi aset. Sayangnya, Pak Menteri, ada aturan dari Kemdagri yang mengharuskan BMD itu diurus di bawah BKAD, Pak. Padahal BKAD ini kan urusannya adalah aset cash management, Pak. Jadi logikanya orang di BKAD itu adalah spending, Pak, dan pemeliharaan, bukan pendapatan gitu, Pak. Nah, tadinya kami pada saat merubah SOTK baru, pinginnya aset ini diurus oleh badan sendiri gitu, Pak, sehingga bisa fokus untuk melakukan pengelolaan aset. Sayangnya ada aturan yang tidak membolehkan dan mengharuskan BKAD itu mengharuskan bidang aset itu di bawah BKAD. Kalau ada keleluasaan, maka kami akan jadikan ini badan sendiri sehingga fokus mengurus aset termasuk melakukan kapitalisasi aset. Yang terakhir, Bu, masih untuk Bu Menpan. Bu, kalau boleh, Bu, kami dikasih relaksasi kuota untuk fungsional, Bu. Mulai dari fungsional pertama sampai dengan fungsional utama, Bu. Karena banyak fungsional utama itu sekarang hanya boleh di pusat, Bu. Nah, ini kan salah satu strategi kami untuk penguatan kapasitas. Jadi kami arahkan mereka ke fungsional. Sayangnya kuota fungsional kami ini sangat minim, Bu. Sehingga kami tidak leluasa untuk membuat klaster orang-orang yang kompeten untuk mengurus birokrasi ini, Bu. Mungkin itu beberapa masukan dan saran, mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Makasih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.